Selain Badarawuhi, ini 5 sosok makhluk gaib sakti paling ditakuti di tanah Jawa. Banyak orang yang penasaran ingin tahu siapa sebenarnya Badarawuhi, dan mengapa sosoknya begitu ditakuti di desa tersebut. Dalam film KKN di Desa Penari, Badarawuhi digambarkan sebagai sosok siluman penunggu desa di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Badarawuhi merupakan seorang penari bertubuh ular yang memiliki paras ayu, cantik dan penuh pesona. Nah, usut punya usut, sosok siluman Badarawuhi bisa dibilang salah satu yang paling ditakuti di tanah Jawa. Dikutip melalui thread yang ditulis oleh akun Twitter @ratumondiek, wujud dari siluman itu layaknya manusia sungguhan dengan menggunakan atribut bak ratu pantai selatan, yakni kebaya serta selendang hijau. Sosok siluman ini terkenal jahil dan kerap menggoda, khususnya pada para pria. Namun hati-hati ketika ia sudah marah, siluman itu akan mengubah bentuknya menjadi ular besar berwarna hitam. Seperti yang kita ketahui, tanah Jawa memang terkenal dengan mistisnya yang kental hingga saat ini. Selain Badarawuhi, sebenarnya masih ada sosok makhluk gaib sakit mandraguna lain yang sama-sama ditakuti di tanah Jawa. Melansir dari berbagai sumber, berikut 5 sosok makhluk gaib paling ditakuti di tanah Jawa selain Badarawuhi. Sabda Palon. Sabda Palon adalah sosok makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa dari sejak 525 tahun sebelum Masehi. Sabda Palon sebenarnya adalah penasihat spiritual yang memiliki ilmu tinggi dari Raja Brawijaya kelima, yakni Raja Majapahit terakhir. Melansir dari kanal YouTube Pegawai Jalanan, Sabda Palon juga disebut-sebut bisa membuat kawah air panas di atas jumlah gunung berapi di tanah Jawa. Sabda Palon diduga memiliki kekuatan supranatural yang bisa membuat Watu Renggong sangat kagum, sehingga diangkat menjadi pendeta kerajaan. Ada juga yang mengatakan, Sabda Palon adalah sosok makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar Magelang, sehingga dirinya terlibat pertarungan sengit dengan Syekh Subakir. Di mana Syekh Subakir adalah sosok ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh gaib. Semar. Semar adalah tokoh wayang nan sakti. Eyang Sepuh asal Pandawa V ini begitu populer dalam penokohan kedudukannya sebagai ayah dari Petruk, Gareng, serta Bagong. Semar merupakan penjaga Jawa yang paling tua usianya. Di kalangan tanah Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Keberadaan Semar juga diyakini dengan istilah mencolok putri, yang artinya bisa berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa. Dalam perwujudannya menjadi manusia, biasa Semar mencirikan karakter sebagai begawan atau pandita. Prabu Siliwangi. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga dikenal memiliki ilmu sakti dan mandraguna. Sosok Prabu Siliwangi begitu dihormati dan disegani oleh kepercayaan lokal. Selama hidupnya, Prabu Siliwangi begitu ditakuti dan disegani semua rakyatnya. Gunung Merapi dipercaya sebagai tempat keraton makhluk halus. Nyi Mas Gadung Melati merupakan sosok perempuan cantik yang sudah menjada ini dipercaya memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Nyai Gadung Melati menurut kepercayaan Jawa memiliki tugas untuk memelihara kehijauan Taman Merapi. Nyi Rantam Sari. Di Jawa Tengah ada sosok mistis yang disegani, ia adalah Nyi Rantam Sari atau Dewi Rantam Sari. Kendati hanya ada dalam mistos, namun bagi warga Brebes, Tegal dan Slawi, wanita ini nyatanya sangat ditakuti dan disegani. Untuk hari-hari tertentu ada sesaji khusus untuk Nyi Rantam Sari. Yang menariknya, yang biasa meramaikan pesta sesaji itu selalu ada yang kesurupan akibat dirasuki roh putri yang diyakini sangat cantik. Nyi Rantam Sari merupakan saudara dari Nyi Roro Kidul yang memimpin pantai utara Jawa dan dikenal dengan julukan Dewi Lanjar. Nyi Rantam Sari kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa misterius di pantai utara. Menurut versi lain, diceritakan pada zaman dahulu di kota Pekalongan terdapat wanita cantik bernama Dewi Rara Kuning. Karena hidupnya dipenuhi penderitaan yang sangat berat karena ditinggal suaminya di usia yang masih muda, ia akhirnya disebut Dewi Lanjar. Nyi Rantam Sari menguasai daerah laut utara Jawa,
Lebih tepatnya lagi wanita ini menguasai pantai di sepanjang 3 kota, yaitu Brebes, Tegal, dan Slawi.